Di tahun 2026, masih ada gak sih orang yang ngonten pakai iPhone 7 Plus? Kalau masih ada, tos dulu, kalian luar biasa. Oh ya, video ini bukan soal nostalgia doang loh, tapi soal satu pertanyaan yang lebih relevan. Apakah iPhone 7 Plus masih masuk akal dipakai sebagai handphone sebagaimana mestinya sekaligus alat bantu konten di tahun 2026? Saya gak akan jawab pakai teori, tapi dari pengalaman saya sendiri. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Bismillah, hai selamat datang di AP Note ID. Saya jelasin dulu konteksnya. iPhone 7 Plus ini memang bukan HP utama saya sih. HP utama saya sekarang adalah iPhone 17 Pro yang mana kurang lebih 10 tahun lah rentang jarak antara iPhone 7 series dengan iPhone 17 Pro ini. Tapi yang menarik, meskipun bukan HP utama sekarang yang saya pakai, iPhone ini tidak pernah benar-benar gak kepake sama sekali. Kenapa? Karena ternyata fungsi-fungsi dasar sebagai handphone itu masih jalan semua kok sebetulnya. Dan ini penting karena sebelum ngomongin kamera atau kita ngomongin masalah konten, HP itu ya tetap harus berfungsi sebagai HP dong. Nah, kalau kalian pakai iPhone 7 Plus di tahun 2026 ini, secara fungsi dasar ini masih handphone seutuhnya sih sebenarnya. Kalau kita mau pakai untuk chat, pakai WhatsApp, bisa. Kita mau pakai untuk YouTube, bisa. Untuk video call, contohnya FaceTime, bisa. Telepon biasa apalagi. Browsing, email, masih lancar semua. Sebetulnya security update juga masih ada kok, meskipun memang untuk iOS terbaru sudah nggak dapat. Tapi untuk penggunaan harian yang ya seperti gitu-gitu aja, itu sebetulnya nggak jadi masalah besar. Intinya sih sebagai alat komunikasi iPhone 7 Plus ini masih bisa kok diandalin gitu. Nah, untuk masalah iOS, banyak yang bilang iOS-nya kan sudah lama ya, dan sebetulnya itu benar sih. Tapi pertanyaannya, harusnya sih bukan masalah iOS paling baru atau paling lama, melainkan iOS ini yang ada sekarang itu masih cukup gak sih? Masih fungsional gak sih gitu? Nah, untuk iPhone 7 Plus ini, jawaban jujurnya masih kok. Aplikasi utama yang saya sebutin tadi, kayak WhatsApp, YouTube, kemudian Instagram, kemudian bahkan Apple Music, semuanya masih jalan. Bahkan kadang-kadang saya suka dengerin musiknya bahkan di iPhone 7 Plus ini bukan di iPhone 17 Pro. Tentunya pakai headset, AirPods. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai AirPods, suaranya cempreng banget. Tapi kalau kita pakai AirPods, bahkan kualitasnya mirip banget dengan iPhone 17 Pro saya. Selama kita tidak memaksakan fitur-fitur terbaru, sebetulnya sih pengalaman pakainya masih wajar. Sekalian kita juga harus terima realita juga sih jika kedepannya beberapa aplikasi memang mensyaratkan iOS tertentu. Ya harusnya dengan modal HP kita untuk konten sekarang, bisa dong nabung untuk ke iPhone yang lebih baru kan. Sekarang kita masuk ke konteks konten. Saya tidak akan bilang iPhone 7 Plus ini cocok untuk semua jenis konten sih. Tapi untuk konten talking head sederhana, B-roll, kemudian untuk angle kedua, HP ini masih bisa kok dipakai. Dan disinilah dia jadi menarik. Harganya 1 jutaan, kita udah dapat handphone yang masih bisa dikatakan handphone ya, tanda kutip. Kamera yang masih layak, build quality iPhone yang sudah terkenal lah. Kalau Apple itu terkenal dengan build quality-nya yang bagus dan solid. Meskipun kelihatannya agak jadul sih emang kalau di tahun sekarang. Kalau kita jujur, kalau misalkan kita ngomongin masalah kamera nih sekarang. Kamera iPhone 7 Plus di tahun 2026 itu bukan lagi sebagai handphone dengan kamera yang canggih sih. Tapi di rentang harga second 1 jutaan, kamera ini masih bagus kok, terutama untuk siang hari atau indoor dengan pencahayaan yang cukup. Hasilnya masih layak kok tayang di YouTube, di Instagram, di TikTok, atau dimanapun. Jadi anggap aja begini, kita beli handphone dan kameranya itu bonus yang masih usable dan masih lumayan lah, tapi tentu saja ada syarat-syaratnya ya supaya tetap bagus kelihatannya. Kalau saya pribadi sering pakai iPhone ini buat B-roll emang. Kadang juga A-roll di kondisi tertentu. Salah satu di video review pemakaian iPhone 17 Pro 2,5 bulanan lah. Kalau kalian ingin lihat videonya, saya sudah sertakan di pojok kiri atas.
atau ada juga di link deskripsi. Nanti kalian lihat aja kalau tertarik dan ingin lihat hasil videonya kayak gimana. Dan ya, selama cahaya dikontrol, hasilnya sebetulnya masih bisa dipakai. Tapi kuncinya satu, jangan shoot di area-area yang minim cahaya karena sudah kerasa banget kameranya kewalahan banget di low light dan banyak sekali noise di mana-mana. Tapi untuk masalah konten, saya sendiri sih atau bahkan kalian juga, ya kita semualah, sepertinya bisa sedikit toleransi sih jika hasil videonya ada beberapa noise. Ya asal gak banyak-banyak banget dong gitu. Tapi kayaknya tidak akan toleransi kalau masalah dengan audio. Dan di sini sih iPhone 7 Plus ini udah mulai butuh alat bantu supaya hasil konten kita punya audio yang berkualitas. Jadi video ini disponsori oleh Maono Wave T1 Mini. Semua suara yang kalian dengar saya rekam pakai Maono Wave T1 Mini. Mikrofonnya tuh kecil banget, model clip on. Praktis lah, tinggal colok ke iPhone maupun iPhone yang masih pakai lighting kayak iPhone 7 atau iPhone yang sudah pakai USB-C, itu bisa semua. Tinggal colok, buka kamera, dan record. Jangan kebalik ya, karena kalau kita buka kamera dulu terus colok, biasanya suaranya bukan dari mikrofon eksternalnya, tapi dari mic internalnya. Oke, nah ini juga sudah MFI certified, jadi aman banget kok buat handphone kita, khususnya iPhone. Kalau rekam di tempat rame, tenang, tinggal aktifin AI Noise Cancellation, tinggal pilih level sesuai kondisi. Baterainya juga awet kok, bahkan bisa ngecas HP sambil rekaman. Jadi kalau buat konten dengan harga budget, ini solusi yang masuk akal dan realistis. Untuk harga dan beli di mana, kalian bisa lihat di tag produk yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, kita lanjut lagi dengan kelemahan yang paling kerasa untuk masalah kamera. Kalau masuk low light, kamera iPhone 7 Plus ini langsung kelihatan usianya udah berapa tahun. Noise-nya kerasa, detailnya turun jauh, warnanya jadi gak stabil. Jadi kalau kalian mau pakai HP ini buat konten, lighting itu kayaknya bukan lagi opsi, tapi hal yang wajib harus kalian punya. Ini harus maksain deh kita beli. Selain itu, kalau kalian ingin pakai iPhone ini, memang ada beberapa kompromi lah yang harus kita kompromikan. Wajar dong, harga sejutaan, masa pengen yang kayak harga 10 jutaan. Komprominya ada di panas, ada di baterai, dan ada di kecepatan ngecas. Kalau panas udah pasti baterai cepat turun, dan ngecasnya memang lambat. Bahkan sangat lambat sih kalau dibandingin HP sekarang. Jadi ya kita harus pintar-pintar pakainya jika jauh-jauh dari colokan listrik. Tapi apa benar nih masih dipakai di 2026 ini? Kalau menurut saya sih masih bisa dipakai di tahun 2026 ini karena iPhone 7 Plus ini memang bukan hanya bicara soal spek, karena kalau spek kayaknya ketinggalan. Tapi kalau fungsi dasarnya itu masih oke, bisa dipakai. Kamera masih bisa dipakai kok. Harga secondnya murah banget, 1 jutaan. Dan build quality yang Apple banget, solid di mana-mana. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya gimana bang? Apakah dengan saya punya budget nih 2 jutaan atau 1 jutaan nih, tapi saya ingin konten nih untuk menghasilkan cuan, tapi untuk pemula nih bang, iPhone 17 worth it gak? Worth it sih, tapi kalian harus beli lighting kalau konten kalian tuh indoor. Kalau outdoor, nanti lihat-lihatlah kondisi. Kalau musim hujan kayak gini, mendung-mendung, kerasa juga. Tapi kalau misalkan kondisinya terang, ya itu sih aman ya. Jadi iPhone 7 Plus itu masih bisa dipakai sebagai handphone. Chat bisa, YouTube bisa, FaceTime bisa, security update masih ada. Meskipun iOS-nya udah nggak bisa, iOS terbarunya. Dan untuk konten masih relevan. Kalau kita tahu, satu, batasnya, fungsinya, dan ekspektasinya jangan tinggi-tinggi banget. Di harga 1 jutaan, ini sih masih pilihan ya masih bisa sih dipakai. Kadang yang perlu di-upgrade bukan cuma HP sih, tapi cara kita pakai alat yang ada untuk menghasilkan uang kembali. Jadi itu. Jadi kan kita bisa lama-lama nabung tuh. Oke, itu cerita saya kali ini dan ini segmennya voice over teman-teman semuanya. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan semoga ke depan saya bisa membuat video-video yang lain yang insya Allah lebih bermanfaat lagi untuk kalian tentunya seputar Apple device. Jadi saya kira begitu untuk
pertemuan kali ini, untuk pembahasan kali ini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.